hari ini ada pencerahan di tanggal 17 Januari 2026. Sekarang udah jam 3 malam. Aing akan mereview seperti biasa di hari sebelumnya. Kemarin berarti tanggal 16 Januari 2026. Di hari kemarin ada pencerahan tentunya mengenai masalah tagihan internet. Ya intinya keluarga lagi-lagi masih harus turun tangan membantu permasalahan aing. Tapi sayangnya pelunasan itu akan dilakukan di hari Senin, yang dimana tempo paling lambat itu hari Sabtu. Jadi aing cuma harus negosiasi sama orang sananya, sama orang dari internetnya, minta kompensasi 2 hari. Aing harus belajar ngomongnya harus seperti apa aja sih itu. Setelah awalnya aing sempat daftar Shopee pinjam, tapi ternyata gagal. Lagi-lagi dari Shopee-nya bilang coba lagi nanti di bulan depan, tanggal 16 Februari berarti. Akhirnya aing diskusi sama keluarga, dan keluarga lagi-lagi yang turun tangan. Sedih sebenarnya aing terlalu banyak merepotkan keluarga sendiri. Aing emang harus cari kerjaan lain. Setidaknya aing gak boleh merepotkan orang sekitar. Aing mungkin tahun ini akan menjadi orang yang oportunis, selama itu bisa menguntungkan, sama itu bisa menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan aing, ya akan aing lakukan. Yang tidak merugikan orang sekitar tentunya, yang bisa menguntungkan kedua belah pihak. Udah, setelah itu aing tidur berapa jam tuh, 2 jam. Bangun-bangun itu yang aing pikirin. Dan selain itu juga aing mikirin aing hari Minggu urusan aing dengan temen aing di Baltos nanti berhasil gak ya? Akan ada peluang gak ya bagi aing untuk merubah nasib? Aing besok akan nginep di rumah teman aing. Bukan rumah sih, lebih ke base campnya Forum Film Bandung, dimana dia yang jaga. Aing nebeng di sana. Mungkin ada satu kamar yang pernah dipakai tidur Wagub Jakarta, Rano Karno. Mungkin aing akan tidur di situ nanti, tapi aing pernah diem di situ, takut banget kamarnya, jujur. Nggak ada yang berani nempatin selain tamu. Takut banget.
Tapi ya lihat nantilah. Aing memang harus nginep di sana gitu. Jadi ketika besok pagi berangkat pagi-pagi ya saya dalam keadaan siap, tidak akan terlambat. Mudah-mudahan itu juga. Aing hari ini berarti langsung tidur terus packing. Padahal mah nggak jauh-jauh banget. Subang ke Buah Batu, dulu ke markas EPP, terus ya udah nginep di sana, baru besoknya ke Baltos pagi-pagi. Aing pulang lagi ke rumah sini sore mungkin, karena pasti pulang dari Baltos kita ada diskusi dulu, ini berhasil nggak ya, ini gimana ya gitu. Pro wrestling adalah hal yang paling aing suka dari kecil. Aing tuh maniak banget dari kecil tuh. Pokoknya tiap hari Jumat aing pasti nobar sama keluarga, entah itu sama orang tua atau dengan uwa-uwa dan anak-anaknya. Dari zaman masih di Smackdown di RCTI mungkin, terus di TV7 sempat ada TNA, masih kalau kerja sama masih dalam under NWA. Aing nonton sama almarhum bapak, sempat beberapa episode nonton. Aing bahkan waktu itu dibangunin dulu bangun ini ada Smackdown. Apaan nih Smackdown, apa itu, bukan Smackdown kata Aing gitu, ini mah apa, TNA namanya dulu. Aing gak terlalu familiar dengan wrestler di sana gitu. Aing baru tahu berapa tahun kemudian ternyata ini yang Aing tonton waktu kecil. Jagoannya siapa dulu ya? Ada yang botak-botak itu kayaknya Melis kalau nggak salah. Dulu ada Christopher Daniel nggak ya? Kayaknya belum deh. Ada Melis, ada si Empang sama Estil kalau nggak salah ya. Terus tahun itu tadi 2004 nya ada lagi Smackdown tapi di TPI, cuman hype-nya nggak terlalu rame. Waktu itu hari Sabtu jam 9:30, karena hari Sabtu yang dikasih kebebasan untuk tidur malam, Aing pindahin channel, orang tua udah pada tidur kan, Aing doang nonton. Anjir apaan nih, Kurt Angle, ada Booker T, ada Rey Mysterio, ada Eddie Guerrero kalau nggak salah. Ini Aing pada kenal nih gitu. Ini WWE yang Aing belum pengen banget nonton. Udahlah dari situ nggak lama hilang. 2006 baru muncul lagi di La TV. Setelah hilang dari La TV itulah Aing nggak sempat nonton lagi. 10 tahun barulah nonton lagi pas berarti eventnya WrestleMania. Udah sisanya Aing nonton terus sampai hari ini. Selama dari kecil itu Aing SD sempat ngikutin move wrestling gitu. Pulang sekolah sama temen, ayo Smackdownan yuk, ayo mana jadi saha, Aing jadi saha gitu. Aing jadi yang culun weh, William Regal gitu.
jadi Fit Finlay, yang lain pada jadi John Cena, Batista, aing John Cena, aing Rey Mysterio lah, aing Triple H lah gitu, aing Rob Van Dam, aing jadi si Edge lah gitu, macam-macam. Tapi mereka selalu ingin jadi yang jagoan gitu, sedangkan aing oke lah, aing biarin jadi bagian yang dibanting-banting, toh mau jadi culun. Kalau aing jadi pilih yang jagoan, aing pasti akan terlalu OP, aing akan terlalu jago. Dengan keyakinan penuh, aing mah lebih menguasai move daripada yang anak-anak yang lain gitu. Aing dari kecil ternyata pengen kelihatan edgy, pengen kelihatan keren, pengen kelihatan jago gitu, tapi aing pendem. Gak tau kenapa ya, kalau aing ngaku jago kesannya sombong, kalau enggak ya orang ngebego-begoin gitu. Tapi nggak udahlah gitu. Karena tidak ada peluangnya pada saat itu ingin menjadi pegulat, aing pendem sampai akhirnya, berarti udah 20 tahun kemudian aing membangkitkan semangat untuk berada di ranah itu lagi gitu. Nah kita bertiga tuh, aing, Arya, sama Sani ke Batos tuh ngurusin itu. Pro wrestling ini masih seputar itu, tapi kita mungkin jadi orang produser lah gitu, jadi orang-orang belakang layar. Toh kita juga sama-sama gak punya ringgir, sama-sama dalam kesulitan finansial. Sani mungkin yang gak kesulitan, tapi dia kalau ada peluang di bidang pro wrestling, dia wah anything lah, udah gak mikirin apa-apa, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia susah, mau dia seneng, karena dia cinta dengan bisnisnya, dia akan rela masuk ke industri seperti itu. Aing bangga sekarang lihat Malaysia gak banyak koar-koar, gak bilang satu langkah lagi gitu. Orang Malaysia, Nurdiana, dia bisa ke WWE gitu, ikut tryout, terus sempat kelihatan jadi penonton kan di NXT. Tapi ya mungkin dia akan dimanfaatkan sebagai bagian dari agenda Saudi. Percaya maing, Nurdiana akan cepat naik ke main roster. Skill promonya mau gimana pun, in ring skillnya mau gimana pun, looksnya yang dilihat, karakternya yang dilihat, dia akan menjadi suatu dengan cepat ke main roster. Tapi tidak akan menjadi pemenang. At least dia punya porsi lebih untuk terus disorot. Karena WWE punya agenda Saudi tadi. Event mereka laksanain di Saudi. Gimana caranya supaya orang Saudi merasa diuntungkan gitu. Tidak ada pegulat yang benar-benar menjual image islaminya gitu. Sami Zayn kurang lah. Nah ini satu yang cewek, satu-satunya. Aing curiga sebenarnya, tapi ya ada bangganya, ya bangga tetap, curiga sedikit lah, bangga dibanding yang itu yang katanya the next Roman Reigns. Mudah-mudahan dari Indonesia ada yang lebih baik dari si yang tadi lah, yang si satu langkah lagi. Banyak sebenarnya, pasti banyak yang jago-jago gitu, banyak yang hebat-hebat lah.
kalau nggak ada cerita baik dari besok, dari minggu juga. Karena apa yang terjadi di hari Minggu adalah apa yang Aing inginkan selama ini. Sebenarnya yang diundang tuh Sani, yang diundang sama coachnya si DPW sama Om Dimas. Tapi ya karena tujuan Aing sama Arya sama, akhirnya kita nebeng aja ikut deh sama Sani. Aing sama Arya sebenarnya yang paling ngebet banget. Sani juga ngebet banget sih. Kita bertiga tuh ngebet banget dari dulu. Pengen banget ada di industri itu gitu. Kita aja sama-sama jago nulis. Kalau udah soal nulis cerita, kita we are the great storyteller. No one can teach us. No one can teach us except the fate, right? Other things. You know what? I really want to take what it's left from me since 2016. Since 2016, I got downfall. I got crack. My life was broke for a long time. Even I don't have a new picture by myself, from myself. Now I want to take it back. I want to take what's mine. I want to take what's mine. The other doesn't know what I feel in 10 years. I came as a property sales. I came as an IT staff. I came as a courier. I came as an online driver. I came as a video editor. I came as a movie reviewer. I came anything is and anything. I've been there. I've done that. But there's one. To be in that industry, anything, to be anything, to be anything, especially in that industry. Maybe you think I'm fucking crazy.
crazy. Maybe you think I'm fucking delusional. Maybe you think I'm fucking hallucinate. But the fate will tell different. But the universe can tell different. I cannot write my story. Maybe I can write, I can plan, but for real, it it it's universe work, and I can interrupt. Let's see what we got in the next day.